Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang ke IPS tentang kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kita hari ini belajar IPS ya. Latar belakang masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Ada dua sebab ya, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Faktor-faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Bab umum, peranan pedagang, persebaran agama, dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis bandar-bandar perdagangan. Terjadi pembauran pedagang. Kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, dan agama. Asimilasi atau perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. Ada 10 ya. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan syahadat. Upacara keagamaan sederhana. Agama Islam disesuaikan dengan tradisi di Indonesia. Agama Islam tidak mengenal kasta. Setiap manusia sama. Setiap manusia adalah sama. Penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Strategi melalui perdagangan dan perkawinan. Melalui kesenian, pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Tasawuf. Ini ya, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi, didukung oleh Dr. Andes Hamka Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junad Pari Duri, dan Berita Cina zaman dinasti Tang. Islam masuk ke Indonesia abad ke-11. Pendapat Inti Maimun di Leran Gresik, berangkat tahun 1082 Masehi, 475 Hijriah. Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Marco Polo singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Nisan makam Raja Samudra Pasal Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi dalam kurung 1696 Hijriah. Berita dari Mahuan Gresik tahun 1416. Di situ Mahuan sudah melihat banyaknya masyarakat Islam. Islam datang dari Arab. Nah ini ya asal usulnya. Pedagang. Islam datang dari Gujarat, India. Berdagang menyebarkan agama Islam. Bukti dari Gujarat. 1. Unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan persamaan Islam di Gujarat. Bentuk batu nisan Malik Al-Saleh yang punya ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau di tempatnya di Gujarat. Islam datang dari Persia. Bukti-bukti adalah tasawuf. Persia, Indonesia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Para pedagang muslim sisa waktu untuk pulang longgar. Mereka gunakan berdakwah, menyebarkan agama. Para mubalik menyebarkan agama dengan dakwah, lebih ahli tahu. Golongan sufi, penyiaran agama melalui tasawuf terasa lebih cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang suka berbau mistik. Perdagangan efektif ya, berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagangan. Perkawinan menetap sementara, lalu bersosialisasi, lalu menikah rakyat Indonesia, lalu menyebarkan budaya dan ajaran Islam. Tasawuf, tugasnya berbau mistiknya. Kaum sufi diterima dan menyebarkan agama Islam, seperti itu. Pendidikan pondok pesantren, salurannya juga
Pondok pesantren itu kawah candra di muka. Nah, karyanya sekolah-sekolah ini termasuk berada di kawasan kawah candra di muka, mendidik masyarakat. Para santri datang menuntut ilmu dari gamblengan kiai. Lulusan siap tantangan dakwah kesenian. Berdakwah kesenian daya tarik masyarakat awam. Pewayangan Sunan Kalijaga berdakwah digubah. Contohnya sekatan grebek maulid seni debus. Contoh ya, gambar buktinya ya. Marco Polo nih. Ini nisan binti Maimun, Fatimah binti Maimun. Ini juga ada suatu kitab yang menceritakan kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan Hindu, Buddha sampai kerajaan Islam, yaitu Babat Tanah Jawi. Nama kitabnya seperti ini ya. Bisa lihat di samping ini ya. Saya akan garis ya. Ini ya. Seperti ini ya. Mohon maaf. Ini ya. Selanjutnya, ini ada juga Masjid Atap Tumpang di Demak. Ada lagi ya. Ada juga nisan makam Sultan Malik Al-Saleh di Gujarat, India ini ya. Dan juga ada wayang digunakan para wali songo untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ini kalau di wayang ini ya, ini kalau di wayang ini menggambarkan dunia, karena kan ini kan bentuknya besar. Dunia ini ya. Ini digambarkan dulu ini adalah dunia seperti itu. Nah, lanjutkan lagi. Dan juga ada pengaruh agama Islam di Indonesia. Ada 4 ya. Ada seni budaya, filsafat dan ajaran agama Islam, sistem kalender, dan juga bidang pemerintahan. Seperti itu. Pengaruh ini ya. Seni budaya, masjid, seni ukir, dan seni lukis tradisional, seni tari, kaligrafi, dan seni musik. Seudati yaitu seni tradisional dari rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian. Selain itu, berkembang seni sastra Islam seperti hikayat, babat, dan suluk. Suluk itu singkatan ya. Su itu indah, look itu bagus, berarti suara yang bagus seperti itu. Ini ya ada pengertiannya juga, saya berikan link di sini ya, bisa dipencet itu ya linknya, saya copy seperti itu ya. Filsafat dan ajaran agama Islam, ilmu yang menguraikan macam peraturan serta hukum guna menetapkan kewajiban masyarakat Islam kepada Tuhan, ilmu tasawuf dan ajaran Islam lainnya. Sistem pemerintahan, raja diganti dengan sultan. Kalau di Indonesia itu presiden gitu ya. Kedudukan raja tidak bersifat turun-temurun tapi lebih bersikap demokratis. Sistem kalender setelah masuknya Islam kita mengenal sistem kalender Hijriyah. Ya, Hijriyah itu ya. Seperti itu. Peranan Wali Songo dalam proses Islamisasi. Perkembangan Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat dengan sikap yang santun dan penuh kewibawaan. Para wali mengajarkan agama Islam dengan bijaksana.
Ini juga ada nama-nama wali songo ya. Maulana Wali Ibrahim Sunan Gresik, nama lainnya Sunan Gresik ya. Raden Saleh, nama lainnya Sunan Ampel. Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. R.M. Joko Said Sunan Kalijaga. Jafar Sodik Sunan Kudus. Umar Said Sunan Muria. Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan yang terakhir Syekh Maunat Sunan Derajat. Seperti itu. Ya, terima kasih. Dicatat tadi hal-hal yang penting ya, dan juga dipelajari dan dihafalkan ya. Dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya, dan tetap jaga protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, dan juga makan yang bergizi ya. Dan selamat pagi, selamat belajar, Tuhan berkati.